masih keliling bosan. Kita nih tamu adalah raja mak. Tamu adalah raja. Tamu dibagi minum nggak ada minum. Itu Pak Ustaz kau. Kata dia kan cocok saya minum darah tinggi kalau minum. Saya dengar kemarin ada obat dan sehat. Alhamdulillah kita minum kali kau. Kumi pun paju lah pak. Lagi lah dulu kasih minum kita tanya-tanya. Pak Ustaz dari mana Pak Ustaz? Ya tadi mutar-mutar juga lah, keliling tetangga kiri kanan, ya kan? Sebagai umat Islam yang sudah berhari raya, tentunya menjadi suatu tuntunan juga bagi kita untuk berjalan ke tetangga kiri kanan. Kamu kok nak kemana? Itulah kami nelfon jalan. Bopo jalan itulah dipakai orang kata. Pakai seng. Ya, tidak bisa lewat. Apa mah? Di social distancing. Ditutup Pak Ustaz. Nah, berdua pernah ngajak kami ke berjalan. Iya. Tanton dengan Pak Ustaz kan. Biasa kan kalau kita pergi kan Pak Ustaz kalau Maya kan. Nah, ini kalau kita ikut kan payah juga mau. Masya Allah. Kira-kira kami nak berjalan kau boleh tak bisa kami kau nak ke tempat apa namanya sanak kami di Bukit 12. Jauh deh. Iya. Pak Ustaz. Jangan itu doang kita bakal minum lah tuh. Pak Ustaz ini tidak bisa rumah yang ke-10 sudah Ustaz jalan. Jadilah minum banyak nian gembung pula Ustaz kata di kok. Gitu kan. Telepon pula lagi tuh. Jalan. Wapres. Halo. Ayo, saya kok lagi jalan kok. Ke rumah kok anak-anak gitu kok. Iya, alhamdulillah lah. Siti Aisyah. Cewek. Jatuh tuh kan. Masih ya. Warga Pak Ustaz lah. Iya. Banyak Pak Ustaz ya. Silaturahmi bisa langsung lewat telepon macam itu banyak. Macam tu lagi nih tuh kan. Iya Pak Ustaz. Nampak sehatnya nampak. Oh sehat. Sudah pernah puasa. Puasa bang abang di. Sehat Pak Ustaz. Rajin Pak Ustaz. Iya lah. Ustaz kan kebetulan Pak Ustaz ini kan kami lebaran kemarin kan kita bertanya-tanya ada yang kurang mau, ada yang lompat. Kami juga datangnya adik-adik nih Katik kotak. Katik kotak. Kalau mana kotaknya katik. Kagak katik ya. Kagak katik ini mau nanya-nanya juga mungkin Pak Ustaz sebentar boleh. Ustaz kan? Pak Ustaz ini tuh kami anggap Mbak Google lah. Mau bisa menjawab, ha? Iya, oke. Mungkin dari itulah tadi kemarin ada pertanyaan yang belum selesai kan. Oh iya Pak Ustaz, kemarin kan saya nanya kalau masalah zakat fitrah itu kan kalau memang anak itu ketika dia sudah bisa memberikan penghasilan sendiri, dia boleh juga sudah untuk memfitrahkan dirinya secara pribadi karena itu sifatnya individu. Nah pertanyaannya bila terbalik Pak Ustaz, gini. Ketika kita punya orang tua, tapi orang tua itu yang selama ini memberikan kita zakat fitrah, tapi dia seiring waktu, umur, kesehatan, penghasilan kan dia sudah ada lagi. Bahkan banyak orang tua yang ya maaf tanda kutip yang kembali dia dinafkahi oleh anak-anaknya. Nah ini apakah boleh sang anak yang sekali ini memberikan zakat fitrah atas nama kedua orang tuanya Pak Ustaz? Jadi begini Desita. Ya jadi macam mana ini? Pertama pastikan dulu. Pastikan dulu. Oh kan nggak tahu mau. Sekarang mana Pak Ustaz? Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, tentu kita sebagai anak ya yang sudah dibesarkan oleh orang tua kita. Jadi dalam Quran disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, berbuat baik itu dalam pengertian yang luas. Sebagai seorang anak yang sudah dibesarkan, lalu kemudian orang tua yang tadinya kuat fisiknya lalu menjadi lemah dan kembali seperti anak-anak. Nah, ini menjadi kewajiban seorang anak untuk memberikan layanan yang terbaik dan juga memberikan nafkah yang tadinya itu ada terbalik ya. Nah, tadinya orang tua yang memberikan nafkah, lalu begitu orang tuanya sudah tua renta, maka dia anak kembali memberikan nafkah kepada orang tuanya. Jadi bagaimana sah tidak sah? Sah ya, seperti itu.
Ya karena kan kalau kayak perbedaan orang tua saya ini dengan keluarga mau kan gini Pak, kalau orang tua saya kan dulunya kan gagah kan, tapi karena sering waktu kan sudah tua jadi tidak gagah. Tapi kalau orang tua mau kan memang dari dulu memang tidak gagah. Sampai sekarang jadi tetap ini. Gitu ya. Oh iya. Memang betul kan? Iya. Nah itu mungkin ada nanya lagi Mak. Saya cuma mau menambahkan. Iya. Pak Majidan, pastikan orang tua itu adalah orang yang sudah tua. Betul. Kemudian Jidan perlu tahu orang yang tua itu pernah muda. Iya betul. Dan orang muda belum pernah tua. Iya betul. Artinya tua itu pilihan dewasa, dewasa itu pilihan, tua itu pasti Pak Ustaz. Pak Ustaz sekarang umurnya berapa Pak Ustaz? Hah? Umurnya berapa? Rahasia. Enggak, kalau sudah besar mau jadi apa? Kayaknya itu anak PAUD. Makanya nanya tuh. Kayak nanya anak-anak TK, Pak. Iya. Mungkin dari adik-adik Nanti boleh ya? boleh mau nanya nih mumpung ada Pak Ustadz seputar apa boleh nih masalahnya nih masalah apa sih Mak? Masalah seputar Ramadan, Idul Fitri, masalah Ping Sui, mimpi bukan primbon. Bukan. Ini terkait mengenai Ramadan dan Idul Fitri. mungkin sambil mikir dulu, mungkin ada mau nanya belum? Boleh Pak Ustadz. Kalau mau nanya tarifnya 2.200. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya mau tanya soal bayar fidyah, Ustadz. Iya. Karena kan misalkan nih perempuan yang hamil atau menyusui, Iya. itu kan harus bayar fidyah, Pak Ustadz. Ya. Apakah harus membayar puasa juga atau cuma hanya fidyah saja, Pak Ustadz? Ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Terkait dengan fidyah, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang sulit dalam melaksanakan ibadah puasa atau karena sudah tua renta, maka dia harus membayar fidyah. Nah, membayar fidyah ini ada beberapa ketentuan. Antara lain ketentuannya bagi ibu-ibu yang lagi hamil, dia tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Ada yang dia tidak puasa karena takut kandungannya ya berpengaruh. Nah, ini para ulama-ulama kita sudah menetapkan bagi orang yang melaksanakan katakanlah takut dan khawatir, ini dikiaskan kepada marid. Dikiaskan kepada marid atau sakit. Maka sakit dan tidak mampu. Maka dengan demikian dia mengeluarkan fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Fidyah itu ukurannya adalah 7 on. Jadi sehari dia harus keluarkan 7 on. Nah, kalau diuangkan, Majelis Ulama kita sudah menetapkan fidyah itu dengan dana uang sehari 30.000 sehari. Jadi kalau sehari dia tidak puasa, dia harus mengeluarkan atau memberi makan kepada miskin sebanyak 30.000 sehari. Kalau 30 hari 3 kali 3 900. itu yang harus dia Potong PPH lalu yang ibu-ibu yang hamil tadi, para ulama berbeda pendapatnya, dan mungkin barangkali dalam agama ini bukan kita milih-milih mencari yang termudah, tetapi sesuailah dengan kemampuan. Kalau dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia puasa di hari yang lain, artinya dia mengqadha puasanya. Tapi kalau dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka dia cukup dengan membayar fidyah tadi. Nah, ada juga yang menyebutkan kedua-duanya harus dia lakukan. Ada juga dengan membayar fidyah juga, kemudian mengqadha puasanya iya juga. Nah, kalau melihat berbagai pendapat ulama tadi, bukan mencari yang termudah, tetapi pilih yang mampu bagi orang tersebut, yang sanggup. Udahlah, karena saya ini hamil
kemudian bulan depan melahirkan lagi, udah tuh hamil lagi, tidak sempat puasa kalau begitu. Jadi itu kalau cukup istri dengan hamil, membayar. suaminya boleh fidyah juga. Hah? Kalau istrinya hamil, suaminya boleh Nah, fidyah. itu dapat hadiah. Udah Ada baik. Iya, itu beda. Jadi mau kalau ibu hamil itu kan karena dia menyusui, jadi dia bisa libur berpuasa. Tapi kalau kamu kan bukan menyusui, mau bisa Iya. beli susu. Menyusai. Iya, itu beda. Iya, jadi nggak boleh ini. Gitu. Kasih. Iya. Pak Ustadz, ini masih suasana Lebaran di Lebaran kedua nih, Pak Ustadz. Kita pingin nanya, saya masih banyak juga kawan-kawan yang ngeluh belum bisa ketemu langsung dengan keluarga terkait masalah COVID ini, Pak Ustadz. Ya, Nah, ini sebenarnya bagaimana salah satu cara biar kita bisa di bulan ini masih bisa bersilaturahmi, bisa terasa ke keluarganya, Pak Ustadz? Ya, jadi surat edaran dari pemerintah itu tidak boleh mudik. Ya, balik kampung boleh. Balik. Ya, yang tidak boleh itu mudik Udah ya. boleh, Pak. Iya. Mudik umpamanya antar kabupaten kota atau provinsi. Namun kita di dalam satu RT ini ya tidak dilarang, andai kata di dalam satu RT itu tidak ada yang terpapar COVID. Nah, kalau ada yang terpapar COVID, tentunya menjadi kekhawatiran bagi kita untuk kita bersilaturahim dari rumah ke rumah. Nah, sebaiknya ya kita melalui HP kita saja. Itu kekhawatiran itu ya yang membuat ruang gerak kita itu agak terhalang gitu kan. Tapi kalau di RT-RT yang tidak ada terpapar COVID, artinya masih zona hijau, tidak apa-apa kita bersilaturahim ke tetangga sebelah, tapi tetap menjaga prokes, ya kan? Protokol kesehatan, kita mencuci tangan, begitu masuk tadi cuci tangan. Cuci apa? Cuci tangan. Oh, malah cuci kaki. Iya, cuci tangan, kemudian menggunakan masker atau seperti kita ini apa namanya kok? Facial. Mendogo. Pensil. Facial. Facial. Itu ya. Ya. Udah tuh menjaga agar tidak kontak fisik dulu. Oh gitu. Nah, kalau biasanya kita lebaran terutama kita di seberangnya dah. Kalau anu bersalaman sudah itu cipika-cipiki lah. Saya sama jago jarak itu, Bang. Lebaran pun saya salaman pakai satang. Iya, Oh, yang mana? Ini dulu orangnya. Iya. Oke, Pak Ustadz, nanti kita lanjut lagi mau. Mungkin kawan-kawan Pak kan tadi belum Iya, pernah iya, dengarkan bagaimana suara indah dari band-band Tik Kota. Tik Kota. Pak Ustadz masih penasaran nanti kalau Pak Ustadz sunat bisa ngundang mereka. Betul. Sudah apa maksudnya kalau ada acara sunatan. Iya. Silakan Katik Kota. Kota.